Hahaha, makanya jangan sombong dan pede dulu bosku. Begini pernyataan aneh dan konyol pelatih Dewa United usai gagal kejar Persib Bandung di puncak klasemen. Omongannya plin-plan menicla. Bukannya menang, tapi malah kalah tadi malam. Bobotoh Auto tertawa melihat ini. Penasaran? Begini info selengkapnya. Hahaha, Jakmania Auto menangis melihat ini. Begini pernyataan luar biasa hebat Beckham Putra usai bawa Persib Bandung raih kemenangan fantastis tadi malam. Bobotoh Auto berpesta pora keliling jalanan ngabuburit di kota Bandung. Tonton video ini sampai habis. Dasar pelatih gak jelas, banyak alasan doang. Begini pengakuan gak masuk akal pelatih Semen Padang Eduardo Almeida usai dihancurkan Persib tadi malam. Padahal udah dibantu wasit dan parkir pesawat. Tetap remuk juga. Saksikan semuanya hanya di sini. Yes, doa bobotoh terkabulkan. Benar-benar luar biasa, gak bisa ditebak. Strategi kelas dunia Bojan Hodak memang top Marco top. Bahkan ia ungkap rahasia ini ke wartawan. Temukan jawabannya di sini. Egy Maulana Fikri dikabarkan alami cedera. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert langsung panggil Beckham Putra ke Timnas Indonesia di laga versus Australia dan Bahrain kah? Simak ulasan lengkapnya hanya di video ini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Hahaha, makanya jangan sombong dan pede dulu bosku. Begini pernyataan aneh dan konyol pelatih Dewa United usai gagal kejar Persib Bandung di puncak klasemen. Omongannya plin-plan menicla. Bukannya menang, tapi malah kalah tadi malam. Bobotoh Auto tertawa melihat ini. Penasaran? Begini info selengkapnya. Dewa United memulai pekan ke-27 Liga 1 2024 hingga 2025 dengan hasil mengecewakan mengalami kekalahan 0-1 saat menjamu Borneo FC pada Senin (10 Maret 2025) malam. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, gol semata wayang dari Borneo FC diciptakan oleh Kei Hirose pada menit ketiga. Dewa United juga harus bermain dengan 10 pemain setelah Angelo Meneses mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-58. Pada waktu yang hampir bersamaan, Persib Bandung berhasil meraih kemenangan 4-1 atas Semen Padang FC di Stadion H. Agus Salim, Padang. Kemenangan tersebut membuat Banten Warriors, julukan Dewa United, kini tertinggal 8 poin dari Persib yang berada di posisi kedua klasemen sementara Liga 1 2024 hingga 2025. Meskipun masih ada 7 pertandingan tersisa, pelatih Dewa United, Jan Older Yekerin, menegaskan bahwa target utama tim musim ini bukanlah meraih juara. Kami adalah tim muda. Dulu kami hampir terdegradasi di tahun pertama saya, lalu musim setelahnya finish di 5 besar, dan tahun ini harus lebih baik, ujar Jan. Target kami musim ini adalah berada di 4 besar. Kami harus bertahan di papan atas semaksimal mungkin. Kalau memang kami mau juara, kami akan kejar juara. Yang paling penting adalah melihat perkembangan tim, tambahnya. Jan juga menekankan pentingnya menciptakan klub yang stabil dengan kandang yang baik serta memiliki basis supporter yang solid agar Dewa United memiliki masa depan yang cerah. Terkait kekalahan melawan Borneo FC, pelatih asal Belanda ini menyadari bahwa kekalahan adalah bagian dari perjalanan kompetisi. Setiap tim pasti mengalami kekalahan dalam satu musim. Kami mungkin tampil bagus belakangan ini, tapi kejutan bisa terjadi dan bisa dialami oleh siapa saja, termasuk kami di posisi kedua, ucap Jan.
Jan juga mencatat bahwa masalah utama Dewa United dalam laga ini adalah kebobolan cepat di 10 menit pertama. Kami harus mengembangkan cara untuk menghindari kebobolan cepat. Hari ini kami memulai laga dengan buruk dan memberi lawan gol mudah. Setelah 10 menit, kami mulai menguasai permainan. Borneo FC bertahan dengan baik dan kami tidak bisa menciptakan peluang, tambahnya. Semua pemain sudah berjuang maksimal, tapi kenyataannya kami tidak bisa mencetak gol. Saya tidak akan menyalahkan pemain, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Dewa United bisa tetap mempertahankan posisi mereka di papan atas? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Hahaha, Jakmania auto menangis melihat ini. Begini pernyataan luar biasa hebat Beckham Putra usai bawa Persib Bandung raih kemenangan fantastis tadi malam. Bobotoh auto berpesta pora keliling jalanan ngabuburit di kota Bandung. Tonton video ini sampai habis. Gelandang serang Persib, Beckham Putra Nugraha, mengungkapkan bahwa timnya memiliki mental yang kuat, yang membuat mereka mampu meraih kemenangan 4-1 atas Semen Padang pada laga pekan ke-27 Liga 1 2024-25 di Stadion Haji Agus Salim, Sumatera Barat, Senin, 10 Maret 2025. Pada pertandingan tersebut, Pangeran Biru sempat tertinggal setelah gol penalti dari Bruno Gomes de Oliveira Conceição di menit 37. Namun dengan mental juara, Persib berhasil membalikan keadaan dan mencetak 4 gol kemenangan di babak kedua melalui Tyrone Del Pino, Adam Alis, dan brace dari Beckham Putra Nugraha. Seperti yang pelatih sudah sampaikan, di babak pertama kami memang terlihat nervous dan kurang percaya diri. Tapi sebenarnya kami punya mental juara dan bisa membalikan keadaan, ungkap Beckham Putra usai laga. Kebangkitan Persib tidak hanya terjadi di pertandingan ini. Sebelumnya, mereka juga berhasil bangkit setelah tertinggal. Seperti ketika menahan imbang 2-2 melawan Persija Jakarta dan menang 3-2 atas Lion City Sailors di laga grup FAFC ACL Tour. Di pertandingan sebelumnya, kami pernah tertinggal di babak pertama, tapi bisa membuat gol di babak kedua. Alhamdulillah, kami akhirnya bisa membalikan keadaan dan saya bisa membawa kemenangan buat tim, tambah Beckham. Pada laga ini, Beckham dipercaya oleh pelatih Persib, Bojan Hodak, untuk tampil sebagai starter. Kepercayaan itu dibalas dengan 2 gol yang dicetak Beckham, masing-masing di menit 75 dan 86. Beckham pun merasa senang bisa berkontribusi untuk tim. Alhamdulillah juga, saya bisa membuat 2 gol di Padang. Ini momen kedua bagi Beckham membuat gol di kota Padang setelah pernah juga mencetak gol di pertandingan Liga 1 U19. Ini momen yang sangat spesial buat Beckham, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Persib bisa terus mempertahankan mental juara mereka hingga akhir musim? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Dasar pelatih gak jelas, banyak alasan doang. Begini pengakuan gak masuk akal pelatih Semen Padang Eduardo Almeida usai dihancurkan Persib tadi malam. Padahal udah dibantu wasit dan parkir pesawat. Tetap remuk juga. Saksikan semuanya hanya di sini. Kekalahan Semen Padang atas Persib Bandung dengan skor 1-4 membuat tim asal Sumatera Barat tetap tertahan di peringkat ke-16 yang merupakan zona degradasi dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, kemenangan ini semakin memperkokoh posisi Persib di puncak klasemen dengan raihan 57 poin. Pelatih Semen Padang, Eduardo Almeida, mengakui keunggulan Persib dalam pertandingan ini. Menurutnya, kualitas pemain Persib jauh lebih baik dibandingkan timnya. Mereka memiliki tim yang lebih baik dari kami. Dan ini dibuktikan mereka menunjukkan kepada kita. Mereka di atas dan kita di bawah, ujar Eduardo Almeida kepada wartawan.
Selain itu, Eduardo juga menyebut absennya 8 pemain kunci karena akumulasi kartu dan cedera turut mempengaruhi performa timnya dalam pertandingan malam itu. Pemain sudah berusaha maksimal, tapi kita harus ingat ada 8 pemain inti yang tidak bisa bermain, tambahnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Semen Padang masih bisa keluar dari zona degradasi dengan sisa pertandingan yang ada? Komentar kalian sangat kami tunggu. Yes, doa bobotoh terkabulkan. Benar-benar luar biasa, gak bisa ditebak. Strategi kelas dunia Bojan Hodak memang top Marco top. Bahkan, ia ungkap rahasia ini ke wartawan. Temukan jawabannya di sini. Pelatih Persib Bojan Hodak menyatakan timnya layak meraih kemenangan 4-1 atas Semen Padang dalam pertandingan pekan ke-27 Liga 1 2024/25 di Stadion H. Agus Salim, Senin 10 Maret 2025. Pada babak pertama, Persib sempat mencetak gol melalui David da Silva pada menit ke-15, namun gol tersebut tidak disahkan oleh wasit karena dianggap offside. Semen Padang kemudian unggul lewat gol penalti yang dicetak oleh Bruno Gomes di menit ke-37 setelah Mark Klok dianggap melakukan pelanggaran terhadap Carlos Filipe da Fonseca. Di babak pertama, kami bermain tak cukup bagus. Kami melewatkan beberapa kesempatan untuk mencetak gol. Gol terjadi tapi tidak disahkan dan kami membuat mereka mencetak gol dari penalti, ungkap Hodak kepada media setelah laga. Namun, pada babak kedua, Persib mampu memanfaatkan celah di pertahanan Semen Padang yang tampil dengan beberapa pemain minim pengalaman akibat absennya beberapa pemain kunci. Di babak kedua kami bermain jauh lebih baik. Saya pun tahu Semen Padang kehilangan sejumlah pemain. Jadi kami berharap mereka mengalami penurunan karena pertahanan mereka adalah pemain-pemain baru, jelas pelatih asal Kroasia tersebut. Selain itu, kami tidak lagi melewatkan peluang dan saya pikir kami layak mendapat kemenangan ini. Kami adalah tim yang bermain lebih baik di pertandingan ini, tutup Bojan Hodak. Bagaimana menurut kalian, apakah Persib bisa mempertahankan performa apik ini dalam pertandingan berikutnya? Jangan lupa share pendapat kalian di kolom komentar. Egy Maulana Fikri dikabarkan alami cedera. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert langsung panggil Beckham Putra ke Timnas Indonesia di laga versus Australia dan Bahrain kah? Simak ulasan lengkapnya hanya di video ini. Beckham Putra Nugraha bisa menjadi opsi pengganti yang menarik bagi pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Setelah Egy Maulana Fikri mengalami cedera yang menghalanginya tampil di laga penting kualifikasi Piala Dunia melawan Australia. Gelandang muda dari Persib Bandung ini telah menunjukkan kualitas permainan yang stabil dan penuh potensi di musim Liga 1 2024/2025. Beckham telah tampil dalam 20 pertandingan musim ini, mencatatkan 4 gol dan 2 assist, menunjukkan kontribusi yang konsisten. Dengan kontribusi gol per pertandingan yang solid, ia juga dikenal memiliki fleksibilitas posisi di lini tengah, menjadikannya pemain yang bisa diandalkan untuk berbagai taktik permainan. Timnas Indonesia telah mengumumkan nama-nama pemain yang akan turun menghadapi Australia dan Bahrain. Skuad ini mencakup pemain-pemain yang berkarier di dalam dan luar negeri seperti Maarten Paes, Calvin Verdonk, Shaina Patinama, Marcelino Ferdinand, dan Jordi Amat. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan mereka yang berpengalaman di Liga Internasional, Timnas Indonesia diharapkan dapat memperkuat lini serang maupun pertahanan. Dengan performa solid Beckham dalam beberapa bulan terakhir, ia memiliki peluang untuk tampil dan berkontribusi di laga besar ini. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih Patrick Kluivert. Apa pendapat kalian? Apakah Beckham pantas mendapat kesempatan tampil di laga kualifikasi Piala Dunia nanti? Ayo, berikan komentar kalian.
Media Belanda. Sebut PSSI dekati pemain keturunan Michel Bakker untuk timnas Indonesia. Media Belanda, AD, menyebut PSSI dekati pemain keturunan Michel Bakker untuk timnas Indonesia. Mereka berusaha merayu sang pemain agar mau dinaturalisasi menjadi WNI. Bakker saat ini berkostum LOSC Lille di Liga Prancis 2024-2025. Ia sedang dipinjamkan oleh Atalanta selama 1 musim ke Los Doges. 1. Keturunan Maluku. Menurut informasi yang beredar, Bakker memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Maluku. Hal itu membuat PSSI langsung berusaha mendekati sang pemain. Media Belanda, AD, menyoroti kabar tersebut. Mereka menyinggung soal ambisi Indonesia menembus Piala Dunia 2026 dengan menaturalisasi pemain-pemain keturunan. Indonesia berusaha mengejar tiket Piala Dunia, juga berusaha merekrut Michel Bakker. Timnas Indonesia bisa semakin kuat dengan sentuhan Belanda, kata AD, dikutip Minggu, 5 Januari 2025. PSSI berupaya mendatangkan Michel Bakker. Pemain berusia 24 tahun itu memiliki darah Indonesia. Kakeknya lahir di Maluku. Imbuh tulisan itu. 2. Sadar dengan ketertarikan. Lebih lanjut, AD menyebut Bakker sadar dengan ketertarikan dari PSSI untuk menaturalisasinya. Namun, ia sejauh ini masih menantikan panggilan dari timnas Belanda. Mantan pemain Ajax itu bermain dalam 21 pertandingan internasional bersama Jong Oranje, Belanda U21, tetapi debutnya tak kunjung terjadi, timnas Belanda, kata AD. Bakker bisa bergabung dengan daftar panjang pemain-pemain Belanda yang memutuskan berkarir internasional di Indonesia, tuntas surat kabar tersebut. Patut dinanti apakah Bakker akan dinaturalisasi menjadi WNI atau tidak. Sang pemain tentu akan jadi tambahan bagus karena bisa diturunkan di pos bek tengah, bek kiri, hingga sayap kiri, seperti Calvin Verdonk. Massimiliano Allegri ikut trending di tengah rumor masa depan Shin Tae-yong. Indonesia butuh Black Magic. Spekulasi masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia tengah memanas. Bersamaan dengan itu, nama Massimiliano Allegri mendadak banyak dibahas di media sosial. Sempat muncul dalam pemberitaan media di Italia, masa depan Shin Tae-yong kini masuk dalam babak baru. Sebuah akun yang diduga milik anggota Exco PSSI @Khairulanwar1 membuat unggahan soal Shin Tae-yong. Terima kasih, STY, atas kebersamaannya selama ini. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia. Tulis @Khairulanwar1. Akun itu diduga milik anggota Exco PSSI, Khairul Anwar. Di tengah kegaduhan tentang masa depan Shin Tae-yong, ada yang menarik dalam pembicaraan netizen di media sosial X. Sebab, tidak sedikit yang mengaitkan Allegri dalam spekulasi masa depan Shin Tae-yong. Miliano Jonathans mulai petualangan di klub baru, FC Utrecht, depak calon striker timnas Indonesia. Miliano Jonathans memulai petualangannya di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, bersama FC Utrecht yang berusaha menjual calon pemain timnas Indonesia. Miliano Jonathans memulai petualangannya di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, bersama FC Utrecht yang sedang berusaha menjual calon pemain timnas Indonesia. Jonathans telah dipastikan bergabung dengan Utrecht pada bursa transfer Januari ini setelah menandatangani kontrak hingga Juni 2028 pada Desember lalu. Penyerang sayap berusia 20 tahun tersebut itu direkrut dari Vitesse Arnhem setelah sukses mencetak 11 gol dan 4 assist dalam 18 penampilan di kasta kedua Liga Belanda pada paruh pertama musim ini. Miliano Jonathans yang mempunyai darah Indonesia dan bisa dinaturalisasi untuk membela skuad Garuda, kini sudah memulai petualangannya di FC Utrecht.